kenapa pemerintah kasih kita otonomi khusus, tapi kok di sisi lain pemerintah tidak konsekuen melaksanakannya. Stigmatisasi separatis. Dan ini kurang baik sebagai pemerintah, dan masyarakat akhirnya tidak percaya Pak Jokowi sama dengan yang presiden yang lainnya. Padahal tidak. Beliau itu punya hati untuk Papua. Selamat sore para pemirsa. Pada sore hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh Papua, Pak Freddy Numberi, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Papua dan juga sebagai pendiri daripada Yayasan Freddy Numberi Center. Pada sore hari ini kami ingin bisa mengetahui berbagai persoalan sehubungan dengan Indonesia dan Papua. Selamat sore Pak Freddy, apa kabar? Sehat? Selamat sore, sehat. Ya. Kami ingin mengetahui Pak, bagaimana Bapak melihat pelaksanaan otonomi khusus selama ini? Ya, selama 20 tahun ya, sebenarnya otonomi khusus itu adalah jalan tengah pemerintah Republik Indonesia untuk menjawab masalah-masalah di masa lalu. Ya, kompleks masalahnya sangat luas, kemiskinan, intimidasi, dan lain-lain, kesehatan buruk, gizi buruk, dan sebagainya, pendidikan yang kurang memadai, dan sebagainya. Nah, kemudian lahirlah otonomi khusus ini sebagai jawaban, sebenarnya diharapkan sebagai jawaban. Dan pada mulanya itu semua orang Papua, orang asli Papua ya, termasuk saudara-saudara kita yang sudah lahir besar di sana, bergembiralah menanggapi bahwa otonomi khusus ini menjawab masalah yang ada. Tetapi ternyata dalam pelaksanaan juga banyak hal-hal yang tidak konsisten. Dan hal ini yang merupakan mengakibatkan rakyat tidak puas. Ya, ketidakpuasan rakyat itu lahir dari situ. Ya, bahwa kenapa pemerintah kasih kita otonomi khusus, tapi kok di sisi lain pemerintah tidak konsekuen melaksanakannya. Ya, contoh misalnya, banyak waktu LIPI melakukan penelitian, itu ada 4 akar masalah menurut LIPI. LIPI ini lembaga ilmuwan Indonesia yang resmi, lembaga resmi pemerintah, menyodorkan pada pemerintah bahwa ini loh akar permasalahan di Papua. Ada 4 akar masalah: marginalisasi, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Nah, diharapkan bahwa Otsus itu bisa mengatasi itu, tetapi dalam perjalanan waktu ternyata tidak bisa menjawab masalah-masalah itu, sehingga rakyat tidak puas. Dan era reformasi, masuk era reformasi dan demokrasi pada tahun 1998, 5 Mei, di mana Pak Harto lengser, disitulah euforianya makin keras. Euforia tentang kebebasan, tuntutan dan demokrasi dan sebagainya. Demokrasi dalam hal politik dan sebagainya, bebas, ekspresi bebas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa dalam turbulensi politik yang begitu hebat, pemerintah mencari jalan tengah. Jalan tengah itu adalah Otsus itu. Dengan segala kewenangan diberikan kepada daerah, kecuali tadi, 5 tadi, masalah politik luar negeri, pertahanan keamanan, kemudian masalah agama, terus peradilan, dan ada 5 itu. Moneter. Ya. Itu hanya di pusat. Nah, diharapkan bahwa di luar kewenangan ini tentunya semua diberikan kepada daerah. Nah, tugas pemerintah sebenarnya adalah waktu kemenangan diberikan, lahirlah undang-undang atau ketetapan turunan. Dari undang-undang itu ada lahir peraturan pemerintah, ada lahir juga Perdasi dan Perdasus, peraturan daerah provinsi yang ditandatangani gubernur, kemudian Perdasus yang dibahas bersama MPR dan DPR dan sebagainya. Tetapi sampai dengan saat ini ada sudah 20 tahun ya, ada Perdasi dan Perdasus yang belum lahir. Yang kedua adalah masalah politik, partai politik. Pertanyaan orang Papua adalah, kenapa di Aceh boleh, kenapa orang di Papua tidak boleh partai politik tadi? Dengan harapan kalau ada partai politik, itu isinya semua orang asli Papua yang ikut mendorong bagaimana daerah itu dibangun
dalam konteks berpartisipasi dalam politik, sehingga ada partai politik itu punya anggota-anggota yang di DPR maupun dan sebagainya. Jadi memang ada hal-hal yang dalam tanda petik pemerintah tidak melaksanakan untuk Papua, meskipun undang-undang Otsus ya, leg spesialis dia, tapi dalam pelaksanaannya tidak spesialis, tidak khusus, dan ini yang membuat masyarakat pada kecewa, masyarakat ekspresikan rasa tidak puas dan sebagainya, dan tanggapan pemerintah yang selama ini masih sama saja. Artinya begini, setiap ada demonstrasi segala macam, jangan dihadapi dengan senjata. Tapi ada cara-cara untuk menyelesaikan dengan baik. Karena kalau ada jatuh korban dan sebagainya, itu apalagi terlibat ada oknum TNI di situ, oknum TNI ya, itu pasti pelanggaran HAM. Apalagi di masa damai. Di masa damai. Aturan main internasional begitu. Ya. TNI terlibat manakala ada dissident armed forces, pasukan pembangkang yang melanggar negara, menguasai negara untuk melakukan merdeka sendiri, dan itu ternyata di Indonesia tidak ada. Jadi tidak ada namanya menguasai wilayah secara permanen, mempunyai struktur tentara secara bagus, kemudian kemampuan untuk melakukan serangan secara masif tidak ada sama sekali. Jadi saya melihat bahwa kita kurang tepat, prajurit-prajurit TNI kita diturunkan ke lapangan. Padahal di sisi lain kita juga ratifikasi undang-undang dengan bentuk undang-undang dan konvensi-konvensi yang ada di PBB, masalah HAM, masalah dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang sebagai bangsa kita perlu koreksi diri. Saya katakan selalu bahwa kita ingin Indonesia itu langgeng utuh sampai kiamat. Tetapi manakala pilar-pilar yang ditopang rumah itu rapuh, tinggal tunggu kapan rumah Indonesia itu roboh. Ini satu kenyataan. Jadi kita harus berani komit kepada pemerintah nasional maupun kepada dunia bahwa Papua itu isnya buat mata Indonesia. Hanya dengan begitu baru bisa kita robah. Kalau tidak susah. Nah, ini ada sorotan yang menjadi kelemahan daripada nasional pada Papua adalah persoalan antropologi budaya. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, pembangunan yang dulu itu rata-rata top down. Bukan mendengar dari masyarakat bottom up. Yang kedua, uniformitas. Artinya semua disamakan. Semua disamakan. Yang ketiga adalah pemerintah tidak mau tahu, ya. Disamakan semuanya uniformitas, dan yang ketiga adalah ada kesan otoriter. Kamu tidak mau laksanakan berarti kamu stigmatisasi separatis. Dan ini kurang baik sebagai pemerintah, ya. Pemerintah harus, apalagi di reformasi demokrasi ini, pemerintah harus membuka diri untuk melihat bahwa itu adalah kemajuan-kemajuan yang suatu negara, dalam hal ini Provinsi Papua Barat sebagai bagian daripada Indonesia, itu harus kita dorong. Ya. Kalau selama itu tidak dilaksanakan, isu merdeka ini tetap akan dipakai sebagai senjata. Saya katakan isu sebagai senjata ya. Sebagai senjata. Kalau mereka sejahtera, pendidikannya baik, makannya cukup, ada lapangan kerja yang baik, saya yakin isu-isu seperti itu akan hilang sendiri. Ada aspek budaya yang selama ini tidak dipahami oleh pusat seperti itu. Betul. Karena kita memiliki 7 wilayah budaya dengan karakteristik lokal yang berbeda-beda, sangat berbeda. Di Papua. Di Papua. Dulu ayah saya masih polisi. Waktu lakukan patroli ke Waris, ke Arso segala macam, itu menggunakan anak-anak di sana. Karena sebagai orang Papua sendiri tidak mengerti bahasa kampung di sana. Terpaksa kita pakai mereka sebagai talker, sebagai juru penerjemah untuk menjembatani pemerintah Belanda dengan masyarakat, supaya program pemerintah Belanda itu bisa jalan. Jadi harus melihat masalah ini, bahwa tidak semudah itu dalam kaitan dengan pemekaran, itu melihat masalah-masalah itu seperti itu. Tetapi harus ada
antropolog yang diturunkan ke sana, membantu pemerintah untuk melakukan penelitian secara baik, supaya pemerintah itu mendapat informasi yang tepat di dalam mengambil keputusan. Kalau pemerintah hanya berdasarkan kota Timika, kota Wamena, kota ini, terus dimekarkan sebagai provinsi, menurut saya salah besar. Itu tujuh wilayah budaya itu apa aja Pak? Bisa tolong dijelasin? Ya, mulai dari Jayapura itu wilayah Tabi, kemudian wilayah Sarewi, Bomberai, kemudian Doberai, kemudian Mepago itu di wilayah kawasan Timika sekitarnya, kemudian Lapago itu di tengah, di atas, Nduga segala macam itu. Kemudian selatan itu adalah Haanim, ada Maroke, Bovendigul dan sebagainya. Dan itu hasil penelitian Belanda dan dilakukan sebelum mereka melakukan pos-pos Belanda di situ. Jadi mereka melakukan penelitian dulu. Kalau kami taruh pos di sini, apakah menjawab masalah di lapangan? Gitu. Makanya pos Belanda itu tidak dibangun semuanya, pos pemerintahan ya. Dimulai dari awalnya dari Fak-Fak, kemudian Manokwari, ya, kemudian baru selatan Merauke. Jadi dipilih-pilih titik-titik tertentu untuk mengcover etnis yang ada itu sedemikian rupa sehingga bisa mereka mendalami lagi masalah antropologi budaya orang Papua itu. Tidak semudah itu. Tidak seperti Jawa, semua di Jawa Timur kan semua orang bicara bahasa Jawa. Ya, kalau di Papua itu beda-beda. Jauh, sangat jauh berbeda. Di tiap 7 wilayah ini beda-beda. Ada 300 bahasa yang berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Di Papua Pak. Di Papua dan Papua Barat. Selain bahasa apa lagi Pak yang berbeda? 257 etnis. Ya, 257 etnis itu tidak gampang. Belanda sendiri waktu Belanda dulu kesulitan, mengalami banyak pembunuhan dan sebagainya karena entry point, pintu masuk untuk setiap suku itu, setiap etnis itu, Belanda harus pakai cara-cara berbeda karena melihat karakteristik wilayah dan manusianya. Misalnya seperti wilayah tengah ya, di pegunungan. Dulu dan sekarang ini, kalau terjadi keributan perang suku antara orang di pegunungan saja, bayarnya pakai babi. Orang kawin pakai babi dan sebagainya. Waktu Belanda kembangkan, silakan kembangkan peternakan babi supaya masyarakat itu bisa juga memperoleh ekonomi kerakyatannya bisa tumbuh. Di samping itu, karena faktor ini menjadi faktor utama dalam hal pembayaran ganti rugi, maka itu dikembangkan. Karena mau tidak mau kalau orang antara perang suku, antara suku Yali, suku ini, Dani dan sebagainya, itu bayarnya babi. Orang Belanda tahu itu. Sangat paham. Karena mereka melakukan penelitian di masalah antropologi budaya di Papua ini. Sampai dengan mereka bisa mengembangkan sketsa bagaimana profil orang Papua di pesisir dan profil orang Papua di pegunungan tengah, di kawasan tengah. Ada kawasan pesisir, ada kawasan tengah, ada kawasan pegunungan. Jadi itu profil-profil manusia dia gambarkan. Berbeda-beda. Beda-beda. Dan apa latar belakang mereka sendiri dari aspek misalnya bercocok tanam. Dari aspek misalnya bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain, ya, bagaimana berkomunikasi dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang menurut saya tidak semudah itu pemerintah melakukan pemekaran di Papua dengan mengikut keinginan masyarakat saja. Masyarakat ini awam, tidak mengerti. Nah, pemerintah kan tahu persis. Nah, tujuan pemerintah dalam pemekaran dalam rangka kesejahteraan kan. Kesejahteraan yang kedua, rentang kendali pemerintahan itu lebih dekat dengan masyarakat. Itu. Ya. Tujuan pemekarannya begitu. Jadi, kalau pemekaran itu berdasarkan kota-kota saja, menurut saya salah. Salah besar. Harus melalui bagaimana kalau kita jadikan Provinsi Papua Tengah itu, siapa saja masuk di sana.
misalnya Lapago, Maipago, ya, kemudian kabupaten-kabupaten yang ada di sana, itu masih pas nggak? Masih pas nggak? Meskipun orang-orang pegunungan sebenarnya segala macam, ada perbedaan-perbedaan kecil yang bisa dijadikan dasar untuk saling bertengkar. Jadi tidak segampang itu pemekaran itu. Pak, ini kan 20 tahun pemerintah di nasional sudah menggelontorkan dana otsus ya. Tapi kenapa ya rakyat Papua ini tetap tidak puas atau tetap merasa kecewa dalam tanda kutip terhadap dana otsus yang sudah 20 tahun digelontorkan? Apakah itu nggak sampai atau bagaimana? Ya, kita bahagia ya, ada perubahan besar setelah Indonesia ini di Papua itu sangat maju. Artinya perubahan besar itu dalam konteks ada ekonomi dan sebagainya, ada pendidikan dan sebagainya. Orang Papua sekarang dengan data otsus bisa kirim 1.000-2.000 orang anak-anak belajar di luar. Tapi di sisi lain masih ada masalah-masalah yang mendasar yang perlu pemerintah itu melakukan perbaikan, misalnya ekonomi kerakyatan. Bagaimana lokalitas, tadi saya katakan lokalitas, ibu-ibu di pantai, pada lahan sagu, ada hutan sagu, dibikin jadi kebun sagu. Kemudian ibu itu dikerahkan untuk bagaimana memanfaatkan sagu itu sejak awal sampai dengan pasca panen. Mata rantainya rusuh. Dari situ mereka dapat uang. Waktu Belanda dulu, dia tidak mau tahu kamu bikin tripa segala macam, dia beli. Mau pemerintah Belanda mau buang di sampah kayak nggak ada urusan. Yang penting rakyat dapat uang. Gitu lah. Nah, harusnya di zaman merdeka ini kita kan bukan kolonial lagi. Kita justru saling menghargai saudara-saudara kita di Papua, apalagi saya yakin pada Jokowi sangat minta orang Papua. Harusnya program-program yang menyentuh rakyat langsung itu dilakukan. Misalnya keramba jaring apung di daerah pesisir, karena masyarakatnya banyak nelayan. Jangan kasih ke orang Makassar lagi, harus orang Papua, supaya mereka dapat uang langsung. Bagaimana perusahaan pemerintah kan mengayomi perusahaan misalnya. Perusahaan beli, kamu mau buang di sampah, kayak kamu mau jual di mana, urusan kamu. Yang penting rakyat dapat uang. Kalau kamu kurang, pemerintah nombok. Hanya dengan cara begitu, baru masyarakat itu berpikir, oh kami untuk merdeka lagi, kami sudah, yang kami minta kamu sudah sejahtera kok. Dari uang itu kami bisa bayar anak-anak sekolah, kami bisa memperbaiki rumah, kami bersama-sama jemaat yang lain bisa memperbaiki gereja, memperbaiki masjid dan sebagainya. Jadi ada suatu konsep yang kadang-kadang kita menganggap sama saja, take it for granted. Tidak bisa. Bagaimana dengan di pegunungan? Ekonomi kerakyatan macam apa yang menurut Bapak Iya, bisa dikembangkan? misalnya dulu waktu Belanda itu ada Van Wie ya, itu dikembangkan nanam sayur, kol, wortel dan sebagainya, ubi, batatas itu, kalau Papua bilang batatas, dan itu besar-besar, dan itu hasilnya oleh Belanda disuruh beli, gitu loh, dan masyarakat dapat uang gitu langsung oleh Van Wie itu. Nah, Van Wie, bagaimana mau diapakan barang-barang itu urusan pemerintah. Masyarakat tidak perlu tahu. Yang penting dia dapat uang. Akhirnya orang Papua itu kan cintai Belanda. Meskipun Belanda pada masa lalu di Jawa dan sebagainya itu memang kolonial, membunuh-bunuh orang. Nah, itu pengalaman dia di Jawa, di Makassar, di Sulawesi dan sebagainya, itu dia pendekatannya dirobak setelah di Papua. Bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua supaya mencintai Belanda. Dan ini akhirnya berpengaruh dan pada perkembangan lanjut Belanda menjanjikan mereka merdeka itu. Gitu. Ya. Sekarang ada upaya untuk merevisi Undang-Undang Otsus, Pak. Apakah upaya ini akan efektif ke depan untuk menyelesaikan masalah-masalah Papua? Menurut Bapak bagaimana? Nah, di dalam evaluasi Otsus ini, naskah akademis yang ada di pusat Papua ini dikembalikan kepada masyarakat Papua untuk dipelajari. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam naskah akademis itu apa sudah memuat kekhasan orang Papua dalam konteks itu. Ya. Kalau belum, apa saja yang harus dilakukan perbaikan lagi. Jangan terburu-buru melahirkan Otsus dulu. Otsus dulu. Dana 2% itu tidak langsung orang Papua mati. No. Selama Republik ada, Papua tetap eksis, gitulah.
Jadi kita jangan terburu-buru, tapi kita kaji dengan baik. Katakan akhir tahun nanti setelah dapat kajian masukan dari masyarakat. Masyarakat itu kan kita bisa lihat digolongkan pada misalnya tokoh-tokoh agama, masyarakat adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh perempuan, gitu. Memberikan masukan, apakah ini sesuai dengan keinginan mereka jangka panjang, memperbaiki struktur otsus yang lama, gitu loh. Jadi menurut saya, hemat saya tuh jangan terburu-buru, biarkan masyarakat pelajari, butuh waktu, tapi disitulah kesabaran pemerintah, karena yang dihapir kan rakyat sendiri. Kenapa harus kita paksa-paksa? Jangan model-model otoriter dulu lagi. Pokoknya nggak ada urusan. Itu yang menyebabkan segala macam rontok itu masa lalu itu. Sampai saat ini kan yang menjadi pikiran dan menjadi tuntutan daripada rakyat Papua ini adalah persoalan pelanggaran HAM. Kalau menurut Bapak, apakah pelanggaran HAM ini bisa diselesaikan? Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu bukan hanya terjadi di Papua, terjadi di seluruh Indonesia ini. Ya. Di mana-mana ada Poso dan sebagainya. Ya. Nah, Papua itu menjadi unik dan isu seksi karena dia waktu kembalinya dia ke Indonesia melalui PBB. 84 negara mendukung. Dengan catatan, waktu itu mereka katakan setelah dibaca oleh Sekjen PBB 2504 pada sidang ke-24 tanggal 19 November itu dibacakan oleh Sekjen PBB waktu itu UTAN. Dalam catatan khusus itu dinyatakan bahwa pembangunan oleh Indonesia di Papua memperhatikan karakteristik lokal. Ini 69 ya. Karena hirup-pikuk politik segala macam, waktu itu rezim pemerintah waktu itu tidak terjawab. Akhirnya banyak terjadi pelanggaran HAM dan sebagainya. Baru pemerintah sadar tahun 2000, kita kan sudah punya komitmen internasional, moral responsibility secara nasional. Ingat ya, di PBB itu bukan agreement yang memaksa kita, bukan fakta, bukan satu traktat. Kita hanya mempunyai kewajiban moral. Nah, kewajiban moral itu harus dilaksanakan karena negara-negara mendukung kita bahwa itu adalah dikembalikan ke Indonesia karena klausula tadi. Kalau tidak ada klausula 3, saya yakin negara-negara itu tidak akan mendukung kembali ke Indonesia, mungkin mendukung merdeka kali. Ya. Jadi harus ada special treatment kepada orang Papua dalam Papua. Karena tadi Papua kembalinya ke Indonesia itu melalui satu mekanisme yang berdiri sendiri, di luar kebiasaan normal lah. Nah, yang kedua, kalau ada affirmative action dan diskriminatif positif dalam konteks Papua, menurut saya tidak ada salahnya diberikan kepada orang Papua. Misalnya apa? Misalnya tadi, bikin batalion, waktu Soekarno dulu, dia bikin batalion Cendrawasih, itu isinya orang Papua semua. Soekarno tidak berpikir, wah ini orang Papua, suatu saat merdeka nanti pakai batalion ini. Enggak. Dia meyakini bahwa itu adalah kebanggaan mereka sebagai bangsa Indonesia mempunyai batalion sendiri yang isinya orang hitam keriting. Pimpinannya Mayor Dimara yang patungnya dipasang di depan Borobudur itu, patung pembahasan itu. Itu pimpinannya. Dimara itu ya? Dimara itu, Mayor Dimara itu. Komandan batalion Cendrawasih, isinya orang Papua semua. Tidak ada orang dari luar. Tidak ada orang Batak, tidak ada orang Manado, tidak ada orang Jawa, semua orang Papua. Itu kan satu kebanggaan. Nah, kenapa tidak bikin sekarang gitu? Berikan satu kebanggaan, kepercayaan. Kita berpikir bahwa kalau ada batalion Cendrawasih orang Papua, pasti dia pakai itu untuk merdeka. Keliru. Pikiran sangat dangkal itu. Dangkal. Karena sebagai tentara yang lahir dari Republik ini, dia akan membanggakan, wah, bangsa Indonesia percaya saya sebagai memimpin daerah saya dalam konteks batalion Papua. Kenapa kita harus takut? Waktu Soekarno bisa, kenapa kita sekarang tidak bisa? Soekarno bikin juga pelopor polisi itu pelopor perintis. Isinya orang hitam semua.
dari Maluku campur aduk dengan orang Papua. Kan tidak ada masalah. Karena mereka bisa berkomunikasi dan berbahasa daerah langsung. Mayor di Mara itu turun di Biak, bahasa Biak. Anggota dia turun di Serui, bahasa Serui. Om saya itu Antari Baba itu. Anggota dia yang turun di Fafak, bahasa Fak-Fak. Jadi tercover semuanya. Dan itu bisa memuluskan mereka waktu infiltrasi. Infiltrasi kan tidak pakai pangkat. Cuma orang lihat, orang Papua lagi bercocok tanam gitu, melihat, ada orang hitam lewat. Dia pasti ngomong bahasanya, apa kabar? Dia jawab dengan bahasanya juga. Kamu dari mana? Saya dari sebelah, mau jalan-jalan di sini saja. Karena dialog tadi dengan bahasa, akhirnya tidak ada masalah, damai. Gitu loh. Kalau menurut Bapak, mengapa Soekarno bisa percaya penuh seperti itu, sementara pemimpin-pemimpin yang sekarang ini tidak bisa percaya seperti Soekarno? Makanya belajar sejarah tentang Papua. Itu perlu. Kalau kamu tidak menguasai sejarah Papua, kamu akan selalu berpikir, orang Papua selalu minta merdeka. Belajar sejarah Papua. Papua itu sejak awal adalah bagian resmi dari Republik ini. Gitu loh. Jadi dalam perjalanan waktu, 49 KMB, kemudian dibohongi oleh Belanda, karena Belanda punya kepentingan. Pingin ada foothold, ada titik pijak di Pasifik ini, dan itu Papua sebagai tumpuan. Jadi Papua, Belanda itu tidak serta-merta mau bilang jadi merdeka. Mana ada orang Belanda mau kasih merdeka Papua itu? Bohong itu. Saya berani bicara di mana-mana, saya bilang bohong. Kenapa? Karena dia punya rencana itu akan jadikan provinsi di seberang lautan, makanya dia punya menteri di seberang lautan. Menteri di seberang lautan. Itu dalam struktur organisasi pemerintahan di Belanda ada menteri urusan seberang lautan. Nah, urusan seberang lautan ini karena dia mengcover Suriname, Aruba, India, Antilles itu Aruba, Saint Martin, dan lain-lain. Papua juga itu di barat. Di timur dia bikin Papua sebenarnya. Keinginan dia. Supaya itu menjadi tumpuan waktu dia berdiri dan juga menjadi pelarian orang-orang Indo waktu itu. Jadi yang bilang Papua merdeka itu siapa? Yang kedua, bukti nyata yang fakta nyata ya. Waktu dia mengeluarkan Stadblad, Papua boleh punya bendera dan lagu. Di situ disebut Hoofdblad, bukan Stadblad ya. Hoofdblad itu oleh gubernur. Kalau itu Koninklijke, itu Ratu Juliana yang tanda tangan. Ini gubernur. Kemudian lagu itu namanya Volkslied, lagu rakyat. Bendera itu Landvlag, bendera budaya. Bukan national flag, bukan national anthem. Jadi bilang merdeka siapa? Bukan bendera nasional Papua merdeka, bukan lagu nasional orang Papua. Ini Belanda ini jahat. Nah, generasi muda di Papua harus mengerti masalah itu. Harus mengerti masalah itu. Harus belajar sejarah dengan baik, dan orang Indonesia di pusat ini harus belajar sejarah itu dengan baik. Jadi stigmatisasi yang diberikan kepada orang Papua itu keliru. Orang Papua itu bukan asal ingin merdeka, itu karena rekayasa politik Belanda. Rekayasa politik Belanda. Karena Belanda ingin foothold, punya tempat pijakan di timur. Di barat dia sudah punya Suriname, Antilles dan sebagainya. Di timur tidak ada setelah dia lepas Indonesia kan merdeka. Makanya dia bersikeras untuk tetap berada di timur itu dengan Papua itu sebagai wilayahnya, wilayah provinsi di seberang lautan. Makanya undang-undang dirubah. Awalnya Nihunia saja, kemudian dirubah Nederlands Nihunia. Kata-kata frasa Nederlands itu merubah semua struktur. Dan ini hanya mengerti orang pemerintahan. Anak-anak awam tidak ngerti. Loh, kenapa dari Nihunia berubah jadi Nederlands Nihunia? Ada maksudnya itu Belanda. Belanda ini pinter. yaitu Yahudi kedua di dunia ini lah. Itu maksudnya apa tadi? Maksudnya mereka merubah itu tadi apa, Pak? Karena tadinya dia Nihunia sendiri adalah keresiden di bawah Hindia Belanda. Setelah mereka merubah Nederlands Nihunia, dia adalah keresiden di bawah provinsi seberang lautan dari Belanda. Beda kan? Beda, nomenklatur itu beda loh. Sangat beda. Makanya dirubah jadi Nederlands Nihunia, bukan Nihunia. Kalau Nihunia itu sama dengan keresiden Nihunia,
pada saat dekolonisasi, keresidenan statusnya. Nah, ini yang terakhir kan upaya pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan di Papua adalah dengan melakukan pemekaran kembali di tanah Papua. Menurut Bapak sendiri, apakah pemekaran ini memang pantas dilakukan di tanah Papua? Pemekaran dari aspek pemerintah dalam rangka rentang kendali pemerintahan itu sangat baik. Sangat baik. Karena mendekatkan pemerintah dengan rakyat dalam hal pelayanan publiknya, dalam hal melayani mereka, baik itu kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi harus didasarkan pada antropologi budaya masing-masing wilayah. Gitu. Jadi tidak mungkin kita mekarkan berdasarkan kota Timika, kita gabung dengan kota Wamena, kita gabung, nggak bisa. Pelajari struktur dulu Pegunungan Tengah itu bagaimana. Jadi apa yang menjadi dasar utama untuk pemekaran tersebut menurut Bapak? Adalah mempersatukan adat istiadat lokalitas masyarakat itu supaya mereka tidak terpecah. Hanya dengan begitu mereka akan bersatu membangun daerahnya. Orang Papua sendiri melihat orang dari pantai, dari gunung, dari tengah itu selalu kurang berkenan. Apalagi terjadi konflik. Bisa. Jadi sebenarnya menurut saya pemerintah juga jangan adu domba saja. Maksudnya gimana Pak Haji Tomber? Adu domba artinya mekarkan suka-suka dia. Karena kepentingan politik misalnya. Nggak usah, nggak boleh. Tetapi mekarkan berdasarkan antropologi wilayah tadi supaya dalam jangka panjang masyarakat bisa berkembang ekonominya, bisa sejahtera. Buat kita kan yang penting merah putih berkibar di sana. Betul. Ya, itu. Menurut Bapak, ini kan ada rencana pemerintah. Bagaimana menurut Bapak dengan rencana pemerintah pada pemekaran di beberapa wilayah? Misalnya seperti di Papua Barat Daya, yang rencananya itu meliputi daerah Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maebrat, Tambrau, dan Sorong. Ibu kotanya Sorong. Apakah ini pantas atau enggak? Kalau wilayah itu menurut saya pas. Karena itu masuk di dalam wilayah budaya Bomberai. Jadi kalau wilayah Bomberai itu jadikan satu, pemekarannya kemudian di batas-batas wilayahnya, batas-batas provinsinya jelas, supaya mereka tidak interaksinya balik dan sebagainya. Buat saya tidak ada masalah. Budaya mereka nggak ada masalah? Nggak ada masalah, karena mirip-mirip kan satu sama lain. Nah, yang saya permasalahan adalah wilayah tengah. Ya, Provinsi Papua Tengah namanya. Ini terdiri dari Mimika, Nabire, Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, dan Paniai. Menurut Bapak gimana? Nama-nama kota itu menurut saya juga mungkin belum pas. Harus dianalisa mengenai misalnya kawasan Mepago. Itu daerah Timika CS. Kawasan Lepago. Itu daerah Pegunungan CS. Itu digabungkan jadi satu cocok. Karena wilayah Nabire itu masuk dalam wilayah budaya Sareri. Ya. Dari dulu Belanda mengatakan begitu. Dalam perkembangan setelah kita merdeka ini, memang saudara-saudara saya dari tengah, dari pegunungan banyak yang turun ke Nabire. Ya. Interaksi antara migrasi internal terjadi di Nabire ini. Tapi dari asal usulnya dia adalah masuk ke wilayah Sareri. Jadi tidak ada, menurut saya kurang tepat kalau Nabire itu dimasukkan dalam Papua Tengah. Dia lebih tepat masuk kepada existing Papua, provinsi Papua existing, Tabi, Sareri. Sareri itu kan cuma Nabire CS sama Jayapura CS. Itu wilayah Tabi namanya. Ada peta 7 wilayah budaya itu. Jadi Lapago, Mepago gabungan jadi satu sebagai provinsi Papua Tengah. Selatan Hanim, Bovendigul, Merauke, Asmat dan Mapi. Asmat dan Mapi jadikan satu provinsi. Sudah pas itu ya Pak? Sudah pas. Tidak ada salahnya. Hanya menurut saya Papua Tengah ini pemerintah harus jeli melihat. Jangan mekarkan yang menimbulkan benturan di kemudian hari. Tapi coba pelajari lewat antropolog. Kenapa Belanda dulu bikin Nabire itu masuk wilayah Sareri? Kenapa demikian?
Itu harus jadi Kajian. panggilan empiris buat kita dari aspek kajian antropologi tadi. Jangan serta-merta seenaknya saja, pokoknya, nggak bisa. Iya. Harus, jangan kejar-kejar waktu. Karena, ini waktu terbatas loh, biar saja. Orang Papua tidak akan mati, tidak akan lapar. Perkembangan pemekaran itu harus mendatangkan kesejahteraan bagi orang Papua. Ya. Kalau menurut Bapak, mengapa Otsus di Itali, yaitu di sebuah wilayah ya, Bolzano ini, bisa berhasil sementara di Papua tidak berhasil? Apa yang perlu kita pelajari dari Otsus di Bolzano ini, Pak? Saya pernah ke sana, saya duta besar Italia selama 3 tahun. Saya datang ke sana, waktu itu saya pelajari kok mereka ribut-ribut tentang merdeka. Kondisinya sama seperti Papua. Sama ya? Sama. Waktu 75 mereka minta merdeka karena mereka merasa ditelantarkan, tidak diperhatikan oleh pemerintah Italia. Nah, kemudian pemerintah Italia sepakat, oke, kita kasih kamu semua kewenangan kecuali politik luar negeri seperti kita persis, mata uang dan sebagainya, moneter dan sebagainya. Setelah 10 tahun kita referendum. Apa kamu masih mau tetap di Italia atau kamu merdeka sendiri? Karena di sana itu perbatasan antara Austria dan sebagainya. Orang bahasa Jerman juga ada, bahasa Jerman juga, bahasa Ladin itu bahasa Yahudi kuno di situ. Ada bahasa Italia juga, macam-macam. Jadi mereka punya bahasa itu ada 6 bahasa yang diakomodasikan oleh sekolah-sekolah semua pakai 6 bahasa itu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Karena tidak ada 6 etnis tadi, gitu. Jadi Dan apa? setelah 10 tahun mereka dikasih semuanya. Mereka boleh kembangkan dirinya, lingkungannya dengan hak demokrasi dan sebagainya, hak politik. Akhirnya mereka setelah 10 tahun ditawar sama pemerintah Italia. Bagaimana kalau kita referendum? Kami nggak perlu referendum. Kami sudah dapat apa yang kami miliki, kami inginkan. Kami sudah sejahtera kok. Kenapa harus berdiri sendiri dari Italia? Kami tetap bergabung dari Italia. Nah, di dunia mana saja ada contoh-contoh kasus seperti Papua ini. Jadi jangan ragu-ragu memberikan kewenangan pada mereka. Kita kan dalam Otsus yang lalu kan kewenangan politik luar negeri, kemudian pertahanan keamanan, agama, moneter dan fiskal, peradilan. Hanya 5 itu kewenangan pusat. Yang lain kita kasih. Ternyata dalam pelaksanaan yang lain pun dicawe-cawe. Cawe-cawe gimana maksudnya, Pak? Cawe-cawe itu maksudnya, wah ini tidak benar ini, kalau dilaksanakan ini kami di pusat berugi. Misalnya masalah sumber daya alam. Itu gimana, Pak? Kewenangan di daerah itu dikasih supaya gubernur, bupati lewat masyarakat itu menentukan siapa yang boleh melakukan pengembangan tambang emas di sini. Jangan lagi dicampur-campur dari pusat karena kepentingan perusahaan pusat. Ada perusahaan asing atau perusahaan nasional yang berkolaborasi dengan mereka karena cari uang. Ini masalah-masalah mendasar yang sebagai pemerintah harus kita kontrol. Kita tidak boleh biarkan rakyat kita itu berkelahi cuma gara-gara masalah sepele karena good governance tidak berjalan. Pemerintahan yang baik dan bersih tidak berjalan. Gitu. Yang terakhir saya mau pingin kajian Otsus ini adalah masalah korupsi. Pemerintah jangan hanya bikin wacana, Menko Polkam bilang ada korupsi di sini. Tangkap, proses. Kenapa di daerah lain bisa, kenapa di Papua tidak bisa? Ada apa? Masyarakat tentu bertanya, ada apa? Apakah karena uang sogok? Apa karena uang pelicin? Akhirnya tidak jalan. Gitu loh. Jadi harus tegakkan gitu loh. Nggak usah ragu-ragu, negara kita kok. Negara hukum kok. Melanggar, masuk bui. Nggak ada urusan. Mau kamu dari provinsi mana, nggak ada urusan. Kenapa di daerah-daerah lain ditangkap, kenapa di Papua tidak? Itu menjadi ketidakpuasan rakyat itu di situ. Jangan bikin wacana saja, jangan intimidasi oknum-oknum pejabat di daerah. Tapi tangkap mereka kalau memang perlu. Ada punya bukti-bukti nyata, tangkap. Supaya tidak ada keresahan lagi, gitulah. Baik Pak Freddy, terima kasih. Mungkin yang terakhir kami bisa minta Bapak untuk menyampaikan pesan Pak Freddy kepada Pak Jokowi. Silakan Pak, tentang otonomi khusus di Papua ini. Saya, Presiden Jokowi ini hebat.
Nah, cuma saya pesan satu, dalam pendekatan keamanan harus dirubah sama sekali. Di dalam paradigma beliau sudah dirubah bagus, yaitu pendekatan keamanan dirubah menjadi pendekatan antropologi budaya, evaluatif, ada 3 itu. Saya lupa satunya lagi. Ekonomi kerakyatan. Bukan, pendekatannya. Kan sasarannya itu juga jelas. Masyarakat adat, perempuan, ada 3 sasarannya. Kemudian program-programnya juga jelas. Dan juga bersifat tematik, holistik, integratif, spasial, dan sustainable. Pesan saya itu cuma satu. Kawasan-kawasan yang sudah ada tata ruangnya dengan baik, jangan pernah dirubah karena ada keinginan untuk membangun infrastruktur. Misalnya kawasan Lawrence. Kawasan Lawrence kan kita sudah komitmen dengan UNESCO sebagai taman nasional yang kita lestarikan. Karena itu tidak terdapat di dunia kecuali di Papua, Indonesia lah. Ada hal-hal yang menurut pemerintah masyarakat akhirnya diterobos masuk untuk berbuat jalan. Dan ini menurut saya kurang pas. Ya. Jadi merencanakan sesuatu jangan asal dengar kepada para pembisik di bawah. Tetapi harus melihat masalah itu secara jernih. Apakah itu daerah itu pas untuk dikembangkan masalah ini, gitu loh. Jangan sampai di belakang hari jadi persoalan bagi masyarakat, dan masyarakat akhirnya tidak percaya Pak Jokowi sama dengan presiden yang lainnya. Padahal tidak. Beliau itu punya hati untuk Papua. Nah, harapan saya untuk tahap pertama merubah pendekatan keamanan. Kan saya yakin bisa dirubah dengan pendekatan misalnya tadi itu dan tentara kita dan polisi tidak usah khawatir, dikasih program bakti sosial, bakti kesehatan sebagainya di Papua itu, dan pemerintah sediakan dana. Kalau kita bisa bangun Trans Papua secara triliun, kenapa kita kasih prajurit kita untuk membantu rakyat operasi katarak segala macam di pulau-pulau terpencil, kesehatan sebagainya, di daerah-daerah pedalaman, perbaiki sekolah-sekolah meroboh dan sebagainya. Kenapa tidak dilaksanakan? Itu yang diberikan. Sehingga fungsi tentara itu adalah kita kembalikan tentara dari rakyat untuk rakyat. Di masa damai apalagi, gitulah. Jadi sebenarnya kalau presiden mau itu dilaksanakan, saya yakin masyarakat Papua akan happy, akan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Demikian para pemirsa dari Pak Freddy Numberi. Selamat sore.